Pool test yang diterapkan di sejumlah daerah di Sumatera Barat berhasil membantu pemerintah daerah mengendalikan penularan COVID-19. Metode laboratorium ini menjadi harapan baru di sejumlah daerah di Indonesia. Namun metode ini dianggap tidak bisa diterapkan di daerah yang penularan virusnya sudah tinggi seperti di Surabaya. Berikut liputan khas redaksi Jawa Timur. Dengan angka positivity rate COVID-19 lebih dari 25%, Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani Eka Putra menilai, pool test tidak bisa diterapkan di Surabaya. Metode pemeriksaan laboratorium ini hanya bisa dilakukan di daerah rendah penularan atau positivity rate-nya di bawah 15%. Positivity rate adalah rasio jumlah kasus positif dalam testing yang dilakukan. Tentu, tes ini adalah PCR. Karena itu, pool test bisa diterapkan di 5 daerah di Sumatera Barat karena kasus COVID-19 di sana masih rendah. Katakanlah positivity rate-nya sekitar 20% misalnya, 30% lah. Berarti dari 500 sampel tadi, itu ada kemungkinan 150 sampel positif kan? Nah, 30%, 30 sampel positif. Nah, pada waktu kita pool test dengan 100 tabung, itu bisa terjadi 80% yang 100-nya positif nih semua. Pool ini. Kalau 80 tabung positif, berarti tersebar kita atas berapa tabung? 400 tabung kan? 400 tabung ditambah dengan 100 tabung yang pertama, dan 500. Nah, itu kan jadi boros jadinya, sama aja. Sementara waktu kita untuk pooling juga ada waktu. Nah, ini semua kan jadi masalah. Makanya tidak efektif untuk angka positivity rate yang tinggi. Pool test adalah metode uji sampel di laboratorium. Dalam pool test, beberapa sampel yang diambil melalui swab test atau usap akan dicampur dalam satu tabung. Jumlah sampel yang dicampur bergantung pada banyak faktor. Andani sendiri menggabungkan 5 sampel dalam satu tabung. Jika ada 1000 sampel, maka akan didapat 200 tabung. Sampel-sampel ini akan dibagi dalam 2 gelombang. Jika di gelombang 1 hasil ujinya negatif, maka semua sampel yang ada di tabung tersebut negatif COVID-19. Begitu juga ketika ada sampel di gelombang kedua yang positif, maka seluruh sampel dianggap positif. Kemudian pengujian ulang dilakukan untuk sampel di gelombang kedua untuk mencari sampel positif. Skala sampel terus diperkecil sampai akhirnya sampel positif ditemukan. Menurut peneliti dari Laboratorium Profesor Nidom Foundation, Khairul Anwar Nidom, pool test bisa saja diterapkan di zona penularan tinggi seperti Surabaya. Namun tentu harus ada modifikasi, misalnya berbasis kelompok seperti kampung, keluarga, atau pabrik. Tetapi metode ini bukan berarti tidak bisa diterapkan sekarang. Tetap bisa diterapkan dengan menggunakan model kotak-kotak kecil, yaitu minimal dalam satu keluarga. Jadi alternatifnya sekarang nguji satu-satu atau dianggap skala kecil. Nah, yang paling tepat itu adalah keluarga atau perusahaan atau komunitas-komunitas yang homogen. Itu bisa dilakukan pooling. Hasil diagnosis pool test bisa dilakukan dengan cepat dan hemat reagen sampai 70%. Berbeda dengan single testing yang saat ini diterapkan di Indonesia yang ternyata menciptakan banyak masalah baru. Lamanya waktu hasil tes keluar membuat penularan semakin sulit dikendalikan. Pool test bisa jadi solusi minimnya kapasitas testing di tanah air. Metode ini mampu meningkatkan kapasitas laboratorium sampai 4.000 dalam satu hari. Miftah Farid, Surabaya, Jawa Timur.